Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang dirahmati Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti lewat online, baik YouTube maupun Facebook atau yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat hadis yang ke-451 dari urutan hadis dari awal sampai sekarang kita bahas. Dan urutan ketujuh dari bab atau kitabul Jum'ah, kitab Salatul Jum'ah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an atau an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga seorang sahabi. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah ini sahabat yang sudah berkali-kali kita sampaikan biografinya, sirahnya. Jadi kita tidak perlu ulangi. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalimat kana itu memberikan suatu makna yadullu 'alal istimrari ghaliban, menunjukkan terus menerus. Bukan sekarang kana maknanya sudah selesai, tidak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab, berarti di sini Rasulullah khutbah baik Jum'ah maupun Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin khutbatul istisqa dan salatul kusufi wal khusuf. Artinya semua khutbah, termasuk khutbah yang lainnya yang sifatnya sunnah. Cuma di sini lebih mendominasi khutbah Jum'ah karena di antara sekian khutbah yang wajib adalah khutbah Jum'ah. Kalau khutbah yang ada di salat Id itu hukumnya sunnah. Khutbah pada salatul istisqa juga hukumnya sunnah. Sementara di dalam salat Jum'ah ini wajib, makanya mendominasi di dalam pengangkatan hukum ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah ihmarrat aina, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keseriusan sampai matanya itu memerah. Menunjukkan Rasulullah SAW berceramah, berkhutbah berapi-api, ya, serius,
menyampaikan perkara-perkara besar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan etika yang patut dengan makomnya. Dan itu otomatis dibarengi dengan wa'ala sautuhu, ya suaranya keras, suaranya lantang. Dan itu harusnya dimiliki oleh semua yang sedang khutbah, terutama khutbatul Jum'ah. Karena audiennya mungkin ratusan ribuan. Ya. Jadi suara yang lantang itu akan menggugah perasaan, menggugah nurani, menggugah pikiran, dan bahkan dia akan lebih semangat untuk mendengarkan, tidak tidur. Washtadda ghadabuhu, ya. Jadi keras marahnya, dan di sini marah bukan jamratun, ya, jamratu syaitan, bukan, ya, yang sekarang ini nempel pada seseorang, tidak. Itu marah-marah yang dari syaitan. Tetapi marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah lil haq. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika marah tidak di dalam rangka untuk membela dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah hanya untuk Allah dan karena Allah. Hatta ka'annahu mudiru jaishin, ka'anna memberikan suatu ungkapan tamthil, ya, ka'annahu berarti tidak dalam kondisi memimpin pasukan perang, tetapi seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membriefing, membriefing pasukan yang sedang berperang, yang mau perang, ya, dibrief supaya mereka semangat, supaya mereka itu berani, supaya mereka tidak canggung, bahkan memiliki tekad membaca untuk maju ke medan perang. Begitu juga khutbah, supaya audiens, supaya jamaah yang hadir itu semangat untuk mendengarkan, memperhatikan, mengikuti, kemudian setelah itu adalah memahami, mengerti, lalu dianjurkan untuk menjalankan, semangat untuk melaksanakan isi daripada khutbah, bimbingan-bimbingan Islam tersebut. Yaqulu sabbahakum wa massakum, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah semangatnya, lantangnya, seriusnya seperti seorang pemimpin perang yang sedang membrief, ya, para pasukan yang ingin berlaga di medan perang, ingin berangkat ke medan perang. Rasulullah memberikan suatu peringatan akan bahayanya kehidupan, akan bahayanya pelanggaran Islam, akan bahayanya azab akhirat. Dan sebaliknya, untung dia itu mengikuti aturan-aturan Islam. Makanya di sini Rasulullah sampaikan seperti panglima perang, memberikan satu khutbah, memberikan satu ceramah, memberikan satu wejangan kepada pasukan, yang dimana pagi sore pasukan ini harus siap untuk menghadapi musuh. Kenapa? Karena musuh bisa saja menyerang kapan saja, pagi maupun sore. Wa yaqulu amma ba'du. Dan kalimat amma itu biasanya digunakan untuk masuk ke dalam suatu tema. Ba'du itu merupakan suatu kalimat mudhaf, yang mudhaf ilaihnya itu dihilangkan, tidak ada, dan mabniun 'ala dhamm, dan digunakan untuk biasanya memulai khutbah di mana temanya sudah mulai masuk, intinya sudah mulai masuk. Makanya di sini fa inna khairal hadis, dan amma itu merupakan satu syarat, dan jawabnya itu dengan fa, ya, dan artinya adalah mahma yakunu syai'in fa inna khairal hadisi kitabullah. Jadi apapun yang sekarang ini kita mulai, apapun yang kita sampaikan, maka tidak ada sesuatu yang tak paling baik adalah kitabullah. Wa inna khairal hadis.
Ada sebagian orang yang pici mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis, ya. Sehingga sebaik-baik hadis itu Al-Quran, sehingga tidak butuh sunnah Rasulullah. Ini orang bodohnya 4 kulipat, dan dikatakan di dalam bahasa usul fikih itu namanya al-jahlul murakkab, bodoh kuadrat, karena dia tidak memahami bahasa Al-Quran dan sunnah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran juga bagian daripada hadis, bahkan khairul hadis. Bahkan dikatakan ahsanul qasas, ya, kitabullah. Itu, ya. Wa khairul hadi. Nah, walaupun di dalam suatu lafaz lain wa khairul huda, bedanya apa? Kalau huda itu ad-dilalatu wal irsyad, wa kalau al-hadi adalah at-tariqah was-sirah. At-tariqah was-sabil, yaitu jalan. Makanya wa khairul hadi, sebaik-baik jalan adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara artinya wa syarrul umur, seburuk-buruknya perkara. Artinya kalau sekarang ini maling itu buruk. Ya. Menipu itu buruk, korupsi itu buruk. Tapi di sana, di antara sekian keburukan tidak ada yang paling buruk kecuali apa? Muhdatsatuha, suatu perkara yang diada-ada. Makanya saya heran kepada sebagian orang yang sekarang ini meremehkan masalah-masalah bid'ah. Ya, mengecilkan perkara-perkara bid'ah. Sementara mereka dengan serius membahas masalah haramnya riba. Saya katakan, haramnya riba itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Haramnya dusta itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Haramnya gharar itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Tetapi lebih penting kita sampaikan keburukan tentang masalah bid'ah di dalam agama. Wa kenapa? Wa syarrul umur. Dari sekian perkara agama, yang paling buruk di antara sekian keburukan adalah apa? Muhdatsatuha. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini menunjukkan kaidah umum. Selagi Rasulullah SAW menghadirkan kalimat kul, dan tidak ada satu nas satu pun yang mengecualikan. Umpamanya Rasulullah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah illa bid'atan kadza wa kadza. Wa inna kulla bid'atin dhalalah illa kadza wa kadza. It's okay. Tidak ada. Makanya ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa ketika sekarang nas agama dihadirkan secara umum, sementara tidak ada nas yang mengecualikan, maka berlaku pada nas itu kita harus perlakukan secara umum. Dan kita harus berinteraksi dengan nas itu secara umum. Kita tidak boleh belokkan dengan akal, pikiran dan perasaan kita. Makanya di sini inilah yang dipahami oleh semua sahabat. Makanya Abdullah ibnu Umar mengatakan, wa inna kulla bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Sesungguhnya kebid'ahan di dalam agama itu adalah sesat, dan setiap fa inna kulla bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Meskipun dipandang oleh sebagian orang itu baik, enggak peduli. Ya. Meskipun ada yang mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, ada yang membagi, ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang sekarang mandubah, ada bid'ah yang sekarang mubahah, ada bid'ah yang makruha, ada bid'ah yang muharramah, ada yang membagi bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Enggak peduli. Wa in yarahan nasu hasan, kata Abdullah ibn Umar. Makanya Imam Malik juga mengatakan man ibtada'a bid'atan
fayaruha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Barang siapa yang mengadakan suatu kebid'ahan yang kemudian bid'ah itu dipandang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Dari mana? Karena Allah mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ternyata masih ada sesuatu potensi agama itu ditambahi, agama itu masih ada disisipkan, ada ajaran susulan, ada sunnah susulan. Berarti Rasulullah tidak menyampaikan syariat ini secara lengkap, secara utuh, dan itu tidak akan mungkin. Bahkan sebaliknya, Allah memuji amanah yang telah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna, dan memberikan suatu justifikasi yang paten, yaitu Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya dengan ayat ini Rasulullah telah menuntaskan syariat. Rasulullah SAW telah menyelesaikan amanah. Rasulullah telah menyampaikan tabligh secara utuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji dengan pujian yang Masya Allah. Tuh, ya. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi yaumal Jum'ah. Khutbahnya Rasulullah SAW di hari Jum'ah. Yahmadullaha wa yusni alaihi. Khutbah Jum'ah. Yahmadullaha, memuji Allah. Wa yusni alaihi, dan menyanjungnya. Thumma yaqulu ala ithri dhalika, kemudian mengatakan setelah hamdalah dan yang lainnya, setelah syahadah, yaitu ini membaca wa asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abdur rasul, wa qad ana sautuhu, suaranya meninggi. Wa fi riwayatin lahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam rincian daripada hadis yang telah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maramnya. Dan disyarah oleh para ulama. Kita bisa melihat syarahnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Kita bisa melihat syarahnya Syekh Siddiq Hasan Khan di dalam Fathul Alam, Syekh Fauzan di dalam Minhatul Alam, Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam, As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, ya. Dan masih banyak syarah-syarah yang disampaikan oleh para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah. Bab takhfifus salati wal khutbah. Bab kita dianjurkan meringankan salat dan khutbah. Dari jalan Abdul Wahhab ibnu Humaid dan Ja'far ibnu Muhammad an abihi an Jabir ibnu Abdullah. Ikhwas sekalian, perlu diketahui bahwa di sana ada hadis yang dikeluarkan dari Tariq Waqi' Ibnu Jarrah, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir. Ya, berarti Ja'far ibnu Muhammad ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ja'far ibnu Muhammad yang diimamkan oleh orang Syiah dan dikultuskan secara salah. Ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas. Rasulullah SAW mengkhutbai manusia, wa yahmadullaha, dengan membaca hamdalah, wa yusni alaihi, memberikan berbagai macam pujian sanjungan kepada Allah, bima huwa ahluhu, dengan kalimat-kalimat yang patut untuknya,
thumma yaqul man yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa khairul hadis kitabullah. Wa rawahu an-Nasa'i dari jalan Abdullah ibnu Mubarak dan Sufyan Ats-Tsauri dari Ja'far ibnu Muhammad an abihi, dari semua yang menghantarkan, ya, yang menjadi jembatan antara Jabir dengan para perawi-perawi tersebut, semuanya di dalam jalan-jalan itu adalah Ja'far ibnu Muhammad, ya, di mana di sana ada lafaz wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa inna kulla ahli bid'atin dhalalah, tidak. Ya, maaf. Wa inna kulla ahli bid'atin wa inna kulla ahli dhalalatin finnar, tidak. Tetapi wa inna kulla dhalalah. Karena yang disoal itu adalah apa namanya? Perbuatannya. Adapun orangnya, bisa saja dia melakukan itu karena ikut-ikutan atau karena taklid. Sehingga tidak gampang begitu saja kita katakan sesat. Tapi kesesatan itu dalam kondisi apapun, maka kesesatan tetap kesesatan. Dan bid'ah itu dalam kondisi apapun tetap bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu di neraka. Walaupun yang berbuat belum tentu kita vonis ke neraka. Ya, makanya ada yang lucu, ya. Soal masalah perbedaan fikih musik. Dia ada yang komentar bahwa janganlah sekarang ini perbedaan di dalam menyikapi haramnya musik itu saling mengkafirkan. Di mana ada ceritanya? Ya, di buku mana ada ceritanya perbedaan macam seperti ini ada saling mengkafirkan? Ini bodoh banget itu orang. Dan ini adalah jahilnya, jahil murakkab. Sudah yang mengatakan adalah tokoh, sementara dia tidak tahu alur apa yang dia katakan. Namanya masalah-masalah fikih khilafiyah, itu sampai kapanpun kita tidak bisa saling mengkafirkan. Ya, kalau saling menyalahkan, artinya pendapat Anda adalah salah, yang benar ini. Itu tradisi para ulama di dalam dialektika, di dalam masalah-masalah mengolah ilmu fikih. Makanya kalau kita membaca literatur fikih, klasik terutama, dan perbandingan mazhab, itu hal biasa. Ya, pertengkaran gagasan, pertengkaran pemikiran, pertengkaran berbagai macam terjih, itu soal biasa. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan kok segitunya, apanya yang segitunya? Ya, nggak ada sesuatu yang sekarang ini patut kita sayangkan ketika dialog itu dilakukan antar para ulama. Dialog itu dilakukan antar para pakar. Ya, dan tidak ada masalah khilafiyah itu menghantarkan kita itu saling mengkafirkan, nggak ada. Kaidah mana yang sekarang ini membenarkan? Dinas mana yang sekarang ini menjadi landasan? Dan ulama mana yang bisa kita jadikan panutan? Berbedaan dalam masalah fikih kita saling mengkafirkan? Nggak ada. Cuma kita itu menundukkan mana pendapat yang sesuai dengan dalil. Bukan caranya juga pilih kasih. Dasarnya perasaan. Pilih-pilih. Ya, tebang bambu. Yang lurus diambil, yang bengkok ditinggal. Yang belum tentu itu tidak bermanfaat. Tetapi semua yang menjadi dasar adalah tarjih, yaitu dalil. Artinya, mana saja yang sekarang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita kuatkan. Mana yang tidak sesuai, itu kita lemahkan. Inilah yang dipakai oleh para ulama. Sehingga Imam Syafi'i mengeluarkan suatu statement yang masyhur, di mana beliau mengatakan, in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Jika kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itu adalah madhab saya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uraian
di antara sekian urian para ulama yaitu syarhul lafaz. Sabbahakum wa massakum artinya nazala bikumul adu sabahan wa masaa, artinya bisa saja datang musuh kalian menyerang kalian pagi dan sore, maka bersiaplah, waspadalah. Amma ba'du, tadi saya katakan sebuah kalimat yang digunakan untuk masuk kepada tema inti daripada ceramah. Sementara amma maknanya yang tadi saya katakan amma ba'du ay mahma yakunu min syai'in ba'da hamdillah wa khairul hadisi kitabullah. Itu maknanya. Jadi amma seperti itu, ba'du adalah dharab mabniun 'ala dhamm fi mahallin nasbin, ya. Itu dharaf yang mabni 'ala dhamm, kemudian yang posisinya di dalam kondisi nasab. Khairul huda dalam lafaz lain, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam mahalul nasab karena atap kepada isim yang nasab. Fa inna tadi, ya, ini, dan huda tidak ada kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada istilah huda kita berikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka dengan neraka nanti di akhirat. Maka Allah juga mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Makanya siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menemukan kesesatan dan kebingungan. Siapa yang meyakini masih ada petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan keliru di dalam menempuh kebaikan petunjuk tersebut. Makanya di sini seluruhnya selain Al-Quran yang diada-ada adalah syarr, buruk, tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan, wa syarral umuri muhdasatuha. Dan setiap muhdasah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Dan bid'ah, tolong dicamkan ikhwah sekalian, secara bahasa, ma uhdisa ala ghairi mithalin sabik, sesuatu yang diwujudkan, dimunculkan, diada-ada tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Makanya Allah itu memiliki nama Badi'us Samawati wal Ard. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang memberikan contoh sebelumnya siapapun. Ya. Di dalam istilah, dan ini yang kita pegang, fa'iyya tariqatun fid din, tata cara beragama, mukhtara'atun yang diada-ada, tudahi syariah, menandingi syariah, memiripin syariah, menyamai syariah, yuqsadu biha taqarrubu ilallahi ta'ala, yang dimaksudkan untuk menambah kita bertaqarrub kepada Allah lebih serius, untuk kita anggap itu bagian daripada taqarrub kepada Allah, padahal tidak. Makanya walam yakum ala sihhatihi dalilun syar'iyyun sahihun, tidak ditegakkan oleh dalil syar'i yang sahih. Itu namanya bid'ah. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa perkara yang diada-ada baru tidak ada pada zaman Rasulullah, yang bukan agama, nggak ada masalah, bahkan baik. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang bahayanya bid'ah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun, barang siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini. Dan Rasulullah datang ke dunia, hadir di dunia, diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, ngurusin apa? Ngurusin bisnis, ngurusin inovasi-inovasi, bikin aksesoris mobil, tidak, ngurusi agama. Makanya keburukan orang yang melakukan kebid'ahan itu, kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, minimal ada dua. Ya, dia
ya, menghilangkan maksud Allah dan Rasulnya di dalam menetapkan syariat, menghilangkan. Kemudian dia sekarang menambahi di luar maksud Allah dan Rasulnya di dalam menerapkan syariat. Gitu ya. Jadi Allah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ahli bid'ah. Itu sebalik. Ahli bid'ah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Gitu. Yang diinginkan oleh Allah tidak diinginkan oleh ahli bid'ah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak melakukan peringatan Maulid Nabi. Dia melakukan. Nah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Artinya sekutu-sekutu ini, para perancang desainer bid'ah ini menginginkan tambahan atau pengurangan di dalam agama yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariah dihilangkan. Itu bahayanya kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Ditolak. Apapun keadaannya. Contoh. Ada orang yang sekarang ini melazimkan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi. Ada yang melazimkan Isra Mi'raj. Ada yang melazimkan lagi melakukan berbagai macam bid'ah bulan Rajab. Bahkan kalau kita hitung satu persatu, Masya Allah, dia menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya, dihilangkan, dibuang. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, bahaya kebid'ahan itu sendiri. Nah, kalau sekarang al-huda diddul dalalah. Kalau dalalah berarti diddul hidayah. Kan gitu, ya. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga. Hadis ini menjadi dalil bahwa hendaknya seorang khatib itu memiliki sifat-sifat minimal. Satu, jadi retorikanya di dalam khutbah itu harus bagus. Pemilihan kata-katanya juga harus tepat, ya, dan santun. Makanya seorang khatib harus memiliki kesantunan di dalam berbahasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tepat dan juga kalau bisa kita katakan sangat bagus di dalam memilih temanya. Jadi temanya itu up to date. Temanya itu populer. Temanya itu ada di dalam masyarakat, tidak mengawang. Bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kaitannya dengan usuluddin, iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, Rasulnya, hari akhir, takdir. Kaitannya dengan rukun Islam, bagaimana makna syahadat, terus kemudian konsekuensinya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana orang itu teguh di dalam menjalankan sholat, yaitu iqamatus sholat, terutama jamaah ke masjid. Bagaimana orang itu bisa membayar zakatnya tepat waktu secara konsisten. Bagaimana dia itu tetap komitmen di dalam menjalankan puasa. Dan juga sekarang musim haji. Nah, ini pentingnya. Jadi seorang khatib pada masa musim haji begini, hendaknya seorang itu mengangkat tema-tema tentang masalah perjalanan haji, keutamaan haji, pentingnya rukun Islam yang kelima yaitu haji. Nah, jadi intiqaul maudhu, pemilihan tema, ya, itu harus tepat sasar, tepat audien, dirasakan oleh para pendengar, dan
ada di dalam masyarakat. Bahkan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kaitannya dengan keagamaan bisa terjawab di dalam khutbah tersebut. Maka orang yang hadir, Masya Allah, Alhamdulillah, saya mendapatkan faedah besar. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seorang khatib itu tidak bertele-tele, ya. Bahkan dia tidak melantur, ya. Pembicaraannya ngalor ngidul tidak karu-karuan, apalagi kadang-kadang membicarakan hal-hal yang tidak patut diangkat di dalam khutbah. Akhirnya apa? Membosankan, menjenuhkan, bahkan membuat hati kadang-kadang keruh. Tidak. Kita harus membahas masalah-masalah yang up to date kaitannya dengan agama, kaitannya dengan masalah-masalah kehidupan yang krusial, yang penting, yang dibutuhkan, baik kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan akhlak, adab, kaitannya dengan pendidikan anak, masalah rumah tangga, masalah kaitannya dengan bagaimana seorang itu punya etos kerja baik di dalam kantornya. Hal-hal yang seperti ini menjadi tema yang sangat praktis bagi jamaah sehingga akan mudah untuk diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa hadhil jumlah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha au mantuquha amma mantuquha ka'an yuqal hukmu kada bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ini masalah kaitannya dengan masalah-masalah kaitan dengan bid'ah tadi. Intinya semua bid'ah tadi itu adalah tercela, tersesat, dan tidak ada kebaikan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya pesan ke terakhir, bagi seorang khutbah, hendaknya menjaga beberapa etika. Satu, tidak mengangkat masalah-masalah khilafiyah yang memperkeruh suasana. Kemudian tidak membicarakan aibnya para pemimpin, para tokoh di dalam khutbah tersebut. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan para pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad dan juga Imam Ahmad mengatakan hal yang sama. Andaikan aku punya doa yang mustajabah, aku akan berikan untuk sultan pemimpin karena maslahatnya lebih luas. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini yang ketiga, hendaknya betul-betul ya menjaga privasi organisasi atau tokoh masyarakat, tokoh agama di dalam materi khutbahnya. Ya, tidak akhirnya berubah menjadi ajang ghibah. Ya, kadang-kadang ada yang bermasalah dengan RW, RT diangkat di khutbahnya. Ada yang punya masalah dengan mungkin salah satu instansi di kecamatan diangkat di dalam khutbahnya. Ini nggak bagus. Dan juga yang tidaklah kepentingnya, etika di dalam khutbah, hendaknya khutbah tersebut adalah khutbah yang tepat sasar, tepat tema, dan dialami oleh banyak orang, menyentuh pada kepentingan-kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, insyaallah kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Satu pembahasan yang sangat menarik buat kita semuanya, terutama para dai yang berkhutbah. Dan telah kita simak tentang etika khutbah yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM Hafrullahu Ta'ala. Untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Kami ingin sampaikan Ustaz satu pertanyaan yang masuk dari pesan singkat melalui chat WA, mohon maaf. Dari penanya Ustaz di Singkawang, beliau bertanya Ustaz dari Juliansa. Ustaz, di tempat kami kerja, biasa salat Jumat di masjid tempat kami bekerja, yang menjadi khotib kadang di kalangan kami sendiri, dari kalangan kami sendiri. Karena
sedikitnya ustadz salaf yang bisa mengisi, dan di masjid sediakan buku khutbah yang sesuai dengan sunnah. Dan lebih seringnya yang menjadi khatib adalah itu kami sendiri, dan memakai buku itu untuk menjadikan pegangan khutbah. Sedangkan kami masih dalam tahap belajar. Bagaimana Ustaz hukumnya bagi kami yang menjadi khatib Ustaz? Silakan Ustaz. Bagi orang-orang yang sekarang tinggal di daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil yang sering kita katakan daerah peradaban, dibolehkan untuk melakukan sebagai bentuk daripada tidak ada batang akar pun jadi. Meskipun begitu, bukan berarti kita membolehkan tanpa syarat, membolehkan tanpa ada catatan. Ya, pertama, orang yang berkhutbah, minimal dia itu memahami syarat-syarat, memahami etika, memahami aturan main khutbah. Itu. Terus kemudian adab-adab khutbah. Yang kedua, menguasai materi yang ingin dia sampaikan. Bukan harus alim dan faqih. Yang penting menguasai materi yang ingin dia sampaikan. Dan sebaiknya materi itu dihafal di luar kepala. Supaya khutbahnya itu nyaman untuk didengar. Tidak bolak-balik melihat catatan. Yang tidak kalah pentingnya, ini masalah kaitannya apakah khutbah Jum'ah itu boleh pakai speaker dan harus pakai bahasa Arab. Menurut pendapat para ulama kontemporer, tidak dilazimkan untuk menggunakan bahasa Arab bagi mereka-mereka yang khutbah di kalangan orang ajam. Karena sedikitnya faedah kalau dia menggunakan bahasa Arab, sementara khutbah di Jum'ah itu ingin memberikan satu faedah manfaat kepada hadirin yang hadir pada saat itu, jamaah yang hadir pada saat khutbah. Itu pertama. Walaupun dianjurkan ketika muqaddimah innal hamdalillah dan penutup menggunakan bahasa Arab, hanya sekedar mengenalkan kepada mereka bahasa Arab, membiasakan mereka untuk mengenali bahasa Arab. Itu ya. Adapun yang kedua, menggunakan speaker juga begitu. Dibolehkan baik untuk adzan. Adapun qamat tidak perlu karena memang memanggil orang yang sudah ada di masjid. Untuk sholat Jum'ah jamaah, ya ketika dia itu sholat, itu dibolehkan. Ketika khutbah dibolehkan. Karena itu semua memanfaatkan teknologi yang tidak merubah hakikat daripada syariat. Artinya gini loh, ada speaker, nggak ada speaker, khutbahnya tetap. Ya, rukunnya, syaratnya, etikanya, adabnya sama, nggak berubah. Itu maksudnya yang tadi, bahwa yang dimaksudkan bid'ah dan tariqatun fid dini mukhtara'atun. Tata cara dalam beragama. Ini masalahnya wasilah. Ya, HP ini adalah wasilah, bukan suatu perkara yang bid'ah. Kamera yang kita gunakan untuk ceramah ini adalah wasilah, memperluas jangkauan kajian ini. HP juga begitu, mempermudah kita untuk menyampaikan berbagai macam materi Islam. Jadi tidak menyentuh inti daripada ajaran. Begitu juga mic speaker. Ketika kita itu memakai mic atau speaker, itu jangkauan adzan itu akan lebih luas. Bahkan makin bagus toaknya, makin bagus soundnya, makin bagus speakernya, makin luas, makin jauh jangkauannya. Itu aja. Jadi memperluas jangkauan, tidak merubah, menambahi hakikat daripada adzan. Artinya lafaz adzan sama, tidak berubah, apa adanya kita bacakan, dengan pakai mic juga tidak akan berubah, pakai mic juga nggak berubah. Itu. Sama juga kita membaca Al-Quran, pakai speaker. Apakah kita dengan memakai speaker itu surat Al-Baqarah jadi bertambah ayatnya? Kalau kita itu tidak pakai speaker, nanti berkurang suratnya? Tidak kan? Artinya kita memakai mic, memakai sound, memakai pengeras suara apapun istilahnya, tidak menambahi dan mengurangi hakikat daripada bacaan Al-Quran.
cuman mengeraskan, menambahi jangkauan makin luas makin jauh itu saja. Sehingga di sini tidak bisa menjadi dalil adanya bid'ah hasanah. Kalau memang nggak mau bid'ah, jangan dong pakai kamera, pakai video, pakai TV, pakai ini apa namanya HP dan yang lainnya. Itu semua adalah sarana dunia. Bahkan masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti tentang urusan agama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan kembali pertanyaan melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk. Ustaz kembali menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Joshua terkait tentang apakah termasuk perbuatan bid'ah ketika mengadakan kajian di hari raya Islam ya, yang itu juga hari libur Ustaz. Apakah mengadakan kajian di hari tersebut merupakan bagian dari perkara bid'ah Ustaz? Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa mengadakan kajian di kesempatan-kesempatan manapun, di hari apapun, termasuk hari raya tidak ada masalah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hari raya Idul Adha ayyamu tasyrik, ayyamu dzikrin wa syurbin wa dzikrillah. Ya. Jadi hari raya tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari kita makan, minum dan zikir kepada Allah, dan ceramah itu termasuk zikir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Rasulullah ditanya tentang riyadul jannah, Rasulullah menjawab, halqatu dzikri, halaqah dzikir. Kata Atha al-Khurasani, halaqah dzikir yang dimaksudkan adalah halaqatut ta'lim, halaqah yang mengajarkan tentang halal haram, tentang bahayanya neraka dan nikmatnya surga, tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Semua adalah zikir mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan amal soleh, keburukan-keburukan maksiat, kebaikan tauhid, keburukan syirik dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Rijal Singkawang, Kalimantan Barat. Dengan Pak Rijal Singkawang. Silakan Pak Rijal pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Di luar tema. Ketika anak safar ketemunya di hari Jumat, anak sengaja tidak mau sholat Jumat karena nanti mau sholat zuhur menjamak sholat asar. Yang anak tanyakan, apakah sholat zuhurnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Baik, cukup Pak Rijal. Sekolah jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa al-jam'u bainal jum'ati wal asri khilafun bainal ulama. Menjamak antara zuhur dengan asar ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi yang menjelaskan panjang lebar di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan inilah yang menurut saya rajih kuat. Artinya, seorang dibolehkan menjamak qasar antara Jum'ah dengan asar. Dan otomatis, apalagi ya saya katakan, apalagi orang yang memang sengaja tidak sholat Jum'ah karena safar, memilih sholat duhur, berarti kembali kepada asalnya, maka boleh jamak qasar. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 2 rakaat. Jadi zuhur tadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijamak. Dan ini prakteknya seperti di dalam keadaan kita haji di Arafah dan di Muzdalifah. Bisa aja kemungkinan hari Arafah itu hari Jum'ah. Apa yang dilakukan?
Apakah sholat Jum'ah? Tidak. Kalau ada yang melakukan sholat Jum'ah, itu merupakan kesalahan fatal. Jadi ketika kita di Mina, di Arafah, itu tidak berlaku sholat Jum'ah. Artinya, seandainya hari Arafah itu kebetulan Jum'ah, maka yang harus kita lakukan tetap sholat jama' qasar, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijamak di awal. Kemudian nanti ketika maghrib juga dijamak, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat dijamak takhir. Seperti itu ya pelaksanaannya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kami angkat Ustaz pertanyaan melalui chat WA dari Pak Edi Komarudin di Cimahi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah setelah sholat Jumat sampai rumah saya mengimami istri saya sholat zuhur karena istri saya sakit? Terima kasih Ustaz dan mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Orang dibolehkan untuk sholat lagi menjadi imam atau makmum bagi sholat wajib. Adapun dalilnya untuk menjadi imam yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau sholat bersama Rasulullah, sholat wajib. Sepulangnya ke kampungnya, beliau menjadi imam lagi untuk orang-orang kampungnya. Dan otomatis di sini salah satunya yang wajib, tidak mungkin dua-duanya wajib. Karena apa? Karena tidak boleh seorang itu sholat wajib 2 kali dalam satu waktu itu. Jadi duhur ya 1. Makanya siapa yang melakukan sholat duhur, kemudian duhur lagi, ini bid'ah hakikiyah. Ya, karena menambahi suatu ajaran yang jelas-jelas tampak terang benderang. Maka yang dilakukan oleh Mu'adz ketika sholat isya bersama kaumnya itu pastinya sunnah. Sementara kaumnya melakukan sholat wajib. Dari sini al-i'timam, bermakmum kepada orang yang sholat sunnah itu dibolehkan. Ya, Mu'adz bin Jabal sholat sunnah sementara makmumnya wajib. Dan sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sunnah. Di mana pernah ada seorang yang datang ke masjid belum sholat. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat, ala yatasaddaqu ahadukum ala hadha? Adakah di antara kalian bersedekah untuk orang ini? Akhirnya sholat. Yang sudah sholat itu menjadi makmum. Dengan demikian, mengulangi sholat setelah sholat wajib, sholat lagi, baik itu menjadi imam dan makmum dibolehkan, tetapi statusnya sholat yang kedua itu adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan sebelum kita tutup kajian ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita sudah berada di akhir daripada kajian Kitab Bulughul Maram. Kita membaca etika daripada khutbah dari hadis Rasulullah SAW yang mulia. Di antara etika yang harus dipenuhi oleh seorang khatib, pertama, dia harus pintar memilih kata-kata. Dia harus santun di dalam berbahasa. Dia harus tepat di dalam memilih tema. Dan tidak bertele-tele, panjang lebar, tapi nggak ada isinya di dalam khutbah. Dan juga hal yang harus dijaga, satu, jangan sampai mimbar Jum'ah itu berubah menjadi mimbar ghibah dan fitnah. Membicarakan tentang aib para penguasa. Bahkan kita harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang kedua, jauhkan untuk membicarakan aibnya seseorang. Menyebut nama per nama, tokoh per tokoh. Baik tokoh agama dan masyarakat, tidak boleh. Bukan hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati saja. Tokoh masyarakat seperti kepala desa, seperti RW, RT, nggak boleh. Jauhkan masalah-masalah khilafiyah. Membahas masalah khilafiyah di khutbah. Jauhkan dari memperkeruh suasana yang itu
merupakan bagian daripada masalah-masalah khilafiyah, sementara ada kaidah usul fikih la inkara fil masailil khilafiyah. Tidak ada ingkar di dalam masalah khilafiyah yang itu memang ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, usahakan di dalam khutbah itu memenuhi adab-adabnya, dari mulai kita itu berdiri, kemudian kita dalam keadaan bersuci, kita awali dengan hamdalah, memuji kepada Allah, dan tasyahud serta membaca salawat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, terus kemudian salawat, kemudian kita masuk amma ba'd, dan seterusnya. Ini etika-etika yang harus kita jaga. Dan Rasulullah menekankan tadi masalah bid'ah dan bahayanya bid'ah, dan tidak kalah pentingnya adalah pentingnya hidayah, dan kita harus mohon kepada Allah, karena may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Intinya semua hidayah itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, ya, walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang menunjukkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan puncak sumber hidayah adalah minal kitabi was sunnah. Tidak ada yang lainnya. Makanya fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.